Sahabat yang dicintai Allah, hadis Nabi SAW mengenai pembebasan Masjidil Aqsa dari tangan Yahudi tentu menjadi berita gembira bagi umat Muslim, terutama bagi bangsa Palestina. Mereka akan mencari tempat perlindungan. Mereka berlindung di belakang batu, mereka berlindung di belakang pohon, mereka berlindung di belakang hewan, tempat apapun. Tapi yang luar biasanya, semua tempat berlindung itu mereka akan memberitahu kepada kaum muslimin yang saat itu sedang mencari Yahudi. Dia bilang, di belakangku ini ada, di belakangku ini ada, di belakangku ini ada. Kecuali hanya satu pohon ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, membicarakan akhir zaman memang selalu menarik perhatian walaupun telah dikaji berulang kali. Akhir zaman atau dikenal dengan hari kiamat akan tetap menjadi misteri sampai benar-benar terjadi. Hanya tanda-tandanya saja yang telah diriwayatkan sejak zaman Nabi yang bisa kita baca dan renungkan untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan. Banyak tanda-tanda kiamat di akhir zaman nanti, di antaranya perang besar Malhamah Kubra, munculnya Dajjal, lahirnya Imam Mahdi, turunnya kembali Nabi Isa, dan perang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi sebelum semua itu terjadi, ada tanda-tanda lain yang mendahulunya, baik itu tanda-tanda kiamat kecil maupun tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kecil kiamat yang sudah mulai kita temui saat ini seperti maraknya perzinahan dan perjudian, praktek riba, minuman keras, pemimpin yang berkhianat, serta manusia yang berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit nan mewah. Jika tanda-tanda kecil kiamat telah banyak bermunculan seperti ini, berarti saat ini dunia tengah berada pada tahapan menghadapi tanda-tanda besar kiamat. Dan penghubung di antara keduanya tanda kiamat itu adalah perang tiada henti dan munculnya Imam Mahdi. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan adanya dua kondisi menjelang munculnya Imam Mahdi. Pertama, banyaknya terjadi perselisihan antar manusia. Berbagai konflik pribadi antar sesama maupun konflik antar kelompok, golongan, dan suku bangsa semakin cepat tersulut hanya karena persoalan sederhana. Kedua, banyak terjadi bencana dan gempa dahsyat yang melanda berbagai belahan dunia. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi SAW juga telah mengemukakan sejumlah tanda lain menjelang hari akhir, seperti diriwayatkan Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, dari Auf bin Malik berkata, aku mendatangi Rasulullah di perang Tabuk dan beliau berada di kubah yang terbuat dari kulit. Hitunglah 6 tanda hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, kematianku, dibebaskannya Baitul Maqdis, 2 kematian yang menimpa kalian seperti kambing, melimpahnya harta sehingga seorang diberi 100 dinar, tetap marah tidak rela, fitnah yang masuk ke setiap rumah masyarakat Arab tanpa kecuali, perdamaian antara dan bangsa kulit kuning atau Romawi, kemudian mereka mengingkari dan menyerang kalian dari 80 arah, setiap arah terdapat 1.200 pasukan. Hadis tersebut meriwayatkan beberapa peristiwa akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah pembebasan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa pada saatnya nanti akan kembali bebas dari cengkeraman tangan Zionis Yahudi yang telah mengisolirnya dari kaum muslimin Palestina dan dunia. Sahabat yang dicintai Allah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang tanda kiamat, beliau pernah bersabda, "U'dud sitan baina yadaysa." Ada 6 tanda sampai nanti kiamat itu akan hadir. Jadi ada 6 tanda menjelang kiamat. Salah satu dari 6 tanda itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Fathu Baitul Maqdis, adalah penaklukan Baitul Maqdis. Masya Allah, luar biasa ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kala itu ketika mendengar hadis ini mungkin beliau mengira ini masih lama, ini masih panjang. Tapi ternyata pada tahun 15 Hijriah bertepatan dengan 638 Masehi, tempat ini sudah mampu untuk dibuka oleh kaum muslimin dan Umar bin Khattab datang ke tempat ini untuk membuka tempat ini. Fathu Baitul Maqdis. Sudah 600 tahun dikuasai Romawi, lalu Islam datang untuk membukanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa tempat ini menjadi patokan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sitan, 6 tanda dari hadirnya kiamat. Tempat ini ternyata termasuk satu di antara 6 tanda itu untuk menjadi patokan. Dibukanya Baitul Maqdis termasuk bahagian daripada tanda kiamat. Sahabat yang dicintai Allah, kondisi Masjidil Aqsa saat ini memang masih jauh dari kata makmur. Komplek Masjidil Aqsa yang luas ini terasa sangat sepi dari kaum muslimin. Masjid yang ada di kompleks ini, baik Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock maupun Masjid Jami Al-Qibli, kelihatan kosong pada hari-hari biasa, hanya tampak keramaian jemaah pada hari Jumat saja. Ya, saat ini Masjidil Aqsa tampak seperti bangunan kuno yang merupakan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Simbol kejayaan yang hanya menjadi objek ziarah belaka, bukan tempat suci yang selalu ramai dikunjungi umat muslim dunia. Ini tentu akibat cengkeraman Zionis Israel yang membatasi gerak umat muslim Palestina dan dunia untuk beribadah di rumah Allah ini. Kondisi ini sangat berbeda dengan suasana di Masjid Nabawi Madinah dan Masjidil Haram Mekah yang tidak pernah berhenti dikunjungi jemaah dari seluruh dunia. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penegasan berkaitan dengan perkara ini. Tentu ada selipan hikmah yang harus kita ambil. Salah satunya adalah perhatian dengan tempat ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tempat ini sebagai bahagian daripada tanda kiamat, maka bismillah, kita pun bukan hanya sekedar mempelajari bahwa tempat ini merupakan tempat yang ada tanda kiamat di dalamnya, tapi kita harus bisa lebih dari itu. Salah satu hikmahnya adalah memberikan perhatian lebih untuk tanah ini, tanah suci Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ketika kita mampu peduli dengan tanah ini, insya Allah, Allah pun akan mudahkan ketika kiamat itu hadir. Kalaupun kiamat hadir kita sudah tidak ada, mudah-mudahan dalam kiamat kecilnya pun Allah mudahkan kita untuk husnul khatimah. Sahabat yang dicintai Allah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai pembebasan Masjidil Aqsa dari tangan Yahudi tentu menjadi berita gembira bagi umat muslim, terutama bagi bangsa Palestina. Perjuangan panjang bangsa Palestina dan warga muslim dunia pastinya suatu saat nanti akan berakhir. Ya, kemenangan akan kembalinya kejayaan Masjidil Aqsa, layaknya bangunan dan tanah suci yang ramai jemaahnya. Siang maupun malam, sepanjang hari, sepanjang waktu, umat muslim dari seluruh dunia akan berbondong-bondong ke tempat ini. Sahabat yang dicintai Allah, pilar-pilar begini bisa kita jumpai dengan mudah ketika kita masuk komplek Masjidil Aqsa ya. Pilar tua ini menunjukkan bahwa tempat ini menjadi saksi sejarah dari manusia ada. Dan ternyata bukan hanya sekedar saksi sejarah dari manusia ada. Dia juga akan menjadi saksi sejarah nanti ketika bumi ini akan Allah akhiri kehidupannya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan sahabiyah Maimunah. Ketika berbicara tentang masalah Masjidil Aqsa, Nabi mengatakan, "Utuhu fasallu fih." Datang kamu ke sana dan sholat di dalamnya.
Salah satu keutamaan yang dilanjutkan dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa tanah Baitul Maqdis ini ardul mahsyari wal mansya, merupakan bahagian daripada tanah yang dulunya manusia itu disebar, dan nanti di akhir zaman manusia itu akan kembali berkumpul di sini. Tanah ini akan menjadi saksi di akhir zaman. Nabi SAW menyampaikan bahwa tanah ini adalah tanah migrasi semua orang. Semua orang akan berhijrah kemari. Mereka akan berlomba-lomba untuk datang ke tempat ini, dan mereka akan berlomba-lomba untuk memiliki tanahnya walaupun hanya satu jengkal. Semua cerita akhir zaman ada di sini. Ketika kita cerita Dajjal, Dajjal ada di sini. Nabi Isa ada di sini. Al-Mahdi ada di sini. Semuanya akan berkumpul di tanah ini. Tanah ini akan menjadi tanah yang diperebutkan. Tanah ini adalah tanah yang diidolakan, agar semua orang bisa berada pada tanahnya, sehingga mereka mampu untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan tanahnya. Sahabat yang dicintai Allah, sebelum Masjidil Aqsa makmur kembali dan menjadi magnet bagi umat Islam dunia untuk mendatanginya, berbagai tanda akhir zaman pun akan terjadi. Di antaranya mengeringnya Danau Tiberias. Danau Tiberias atau Galilei adalah sebuah danau yang terletak di wilayah dataran tinggi Golan di sebelah utara Palestina. Saat ini, wilayah Danau Tiberias atau Tobariah ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Danau ini adalah salah satu objek wisata yang dikelola oleh Yahudi. Danau Tiberias menjadi danau air tawar terbesar di Israel dengan luas 166 km persegi, dan danau air tawar terendah di dunia karena berada 211 meter di bawah permukaan laut dengan kedalaman mencapai 43 meter. Di dasar danau terdapat mata air yang sumber utamanya berasal dari sungai Jordan yang mengalir dari utara ke selatan. Namun, dari tahun ke tahun, kondisi Danau Tiberias semakin menyusut hingga suatu saat nanti menjadi kering airnya. Keringnya air Danau Tiberias terkait dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemunculan Dajjal tentu menjadi musibah bagi kita semua, karena kemunculannya akan membawa fitnah yang sangat besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Dajjal dan pasukannya akan membawa fitnah dan kebohongan paling besar dalam sejarah manusia. Bentuk fitnah dan kebohongan Dajjal diantaranya adalah bisa mengatur turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman, bisa mengatur muncul dan tenggelamnya matahari. Bahkan yang paling dahsyat, Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk mewaspadai kebohongan dan fitnah Dajjal, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan ciri-ciri Dajjal dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika Dajjal merupakan orang yang memiliki ciri-ciri mata kirinya buta, rambutnya lebat dan keriting, tampak selalu awet muda, badannya besar, agak kemerahan, sehingga jika dilihat dari belakang, ia seolah-olah tampak seperti dahan kayu yang rimbun. Sahabat yang dicintai Allah, munculnya Dajjal menjadi petaka bagi umat Islam. Huru-hara terjadi di mana-mana akibat fitnah Dajjal. Kekacauan dan perang terjadi hampir di seluruh muka bumi. Bahkan perang antar sesama muslim terjadi karena terhasut fitnah Dajjal yang keji. Di tengah perang dan huru-hara itulah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah sosok seorang pemimpin yang dikenal dengan Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang adil yang akan menumpas semua bentuk kezaliman dan berperang melawan Dajjal. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi akan mengibarkan panji-panji jihad fisabilillah dan berperang memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum kafir. Pertempuran besar akan terjadi ketika pasukan Imam Mahdi bertemu pasukan Dajjal. Dalam pertempuran ini, Imam Mahdi berhasil mengalahkan Dajjal, tak lepas dari dukungan Nabi Isa alaihissalam yang juga diturunkan Allah di akhir zaman
untuk memerangi kebatilan. Sahabat yang dicintai Allah, selain menghabisi Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan akan menyelamatkan umat manusia dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa di akhir zaman. Mereka merupakan manusia yang memiliki sifat merusak, tamak, dan rakus. Selain itu, mereka juga sangat sombong dan takabur. Apa saja yang mereka lewati akan mereka eksploitasi hingga semua menjadi rusak. Ya'juj dan Ma'juj ini juga akan ditumpas di akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah suasana pagi di pekarangan Masjidil Aqsa ini sungguh menyejukkan hati, ya, karena nyamannya, damainya merasuk. Tapi tidak begitu ketika nanti akhir zaman, karena di sini akan terjadi pertempuran antara Dajjal dan kaum muslimin. Israel kala itu Yahudi akan berada pada barisan Dajjal, sedangkan kaum muslimin akan dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa. Yang luar biasanya, ini di belakang saya banyak pohon nih, tapi pohon ini ada di komplek Masjidil Aqsa. Jadi pohon yang ada di sini ya pohon-pohon yang baik, ya, zaitun, ya, lalu ada beberapa pohon pinus dan pohon-pohon yang lain yang ada di Masjidil Aqsa. Ada satu pohon yang ada juga di seputaran tanah Palestina ini yang oleh Israel juga sudah mulai dikembangbiakkan. Ya. Pohon apa dia? Pohon Ghad. Mereka akan mencari tempat perlindungan. Mereka berlindung di belakang batu, mereka berlindung di belakang pohon, mereka berlindung di belakang hewan, tempat apapun. Tapi yang luar biasanya, semua tempat berlindung itu mereka akan memberitahu kepada kaum muslimin yang saat itu sedang mencari Yahudi. Sahabat yang dicintai Allah, ada satu kisah menarik yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Kisah ini mengenai pohon Gorgot, atau yang dikenal dengan sebutan pohon Yahudi. Ketika Nabi Isa alaihissalam berhasil menghancurkan seluruh kekuatan Dajjal, kaum Yahudi tercerai-berai dan menyelamatkan diri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam menghancurkan Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja, kecuali pohon Gorgot, karena termasuk pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Pohon Gorgot yang dikenal dengan nama Box Thorns dan memiliki nama latin Lycium. Biasanya pohon yang lebih mirip sekali ini memiliki ciri-ciri berduri keras dan besar di berbagai tempat di setiap tangkainya. Bunganya berwarna putih keunguan dan memiliki buah berwarna orange kemerah-merahan. Pohon ini memiliki lebih dari 70 spesies dengan berbagai jenis dan bentuk yang beragam, seperti Lycium barbarum dan Lycium chinense yang buahnya kita kenal dengan nama goji berry di Asia. Keberadaan pohon Gorgot ini semakin banyak di negeri Yahudi. Kaum Yahudi mengetahui dan percaya akan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka pun tidak tinggal diam. Pohon Gorgot pun mulai ditanam di mana-mana sebagai usaha perlindungan diri. Karena di saat perang tersebut, orang-orang yang mengikut kepada Dajjal nanti, dari orang-orang Yahudi ini ketika Dajjal sudah terbunuh, maka mereka akan lari tunggang langgang. Ya, mereka akan mencari tempat perlindungan. Mereka berlindung di belakang batu, mereka berlindung di belakang pohon, mereka berlindung di belakang hewan, tempat apapun. Tapi yang luar biasanya, semua tempat berlindung itu mereka akan memberitahu kepada kaum muslimin yang saat itu sedang mencari Yahudi. Dia bilang, di belakangku ini ada, di belakangku ini ada, di belakangku ini ada, kecuali hanya satu pohon ini saja. Ya, dan pohon ini sudah mulai banyak ada di seputaran daerah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Maka dari itu, sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu tanda juga dari apa yang sudah Allah ciptakan ini. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang tidak ikut bahagian mereka-mereka yang bersembunyi di belakang Gorgot.
karena kita mengikut gaya hidup mereka, karena kita mengikut apa yang mereka arahkan. Karena apa? Karena takut ketika kita mengikut di belakang gaya hidup mereka, justru itu nanti yang membuat kita masuk dalam panji mereka. Wal'iyadzubillah. Sahabat yang dicintai Allah, kisah akhir zaman tentunya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru untuk dijadikan pelajaran bagi kita umat muslim, agar senantiasa meningkatkan keimanan dan memantaskan diri agar bisa menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak perlu ragu untuk memakmurkan Masjidil Aqsa, walaupun dengan makmurnya Baitul Maqdis adalah salah satu pertanda akhir zaman. Karena akhir zaman adalah rahasia ilahi, sehingga bila saatnya tiba, tak seorang pun yang dapat menghalanginya. Sahabat yang dicintai Allah, ada pertanyaan dari Syifa Khairun Nisa. Bertanya tentang Dajjal. Ustaz, apakah benar Dajjal di akhir zaman nanti akan keluar dari gerbang yang besar? Jadi begini sahabat, ketika kita berbicara tentang Dajjal yang nanti juga akan hadir di tanah ini, tapi dia tidak masuk ke dalam Masjidil Aqsa, ya. Karena ketika di Masjidil Aqsa sudah ada Nabi Isa, dan begitu dia melihat, dia takut, meleleh seperti melelehnya garam. Artinya meleleh bukan badannya meleleh, tapi rasa takut yang luar biasa. Dajjal nanti ketika waktunya tiba akan Allah keluarkan. Dari mana? Apa dari gerbang? Atau dari mana? Dajjal keluar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan sahabat yang sudah Allah sempatkan untuk bisa melihatnya. Saat ini Dajjal sedang Allah kerangkeng di satu pulau. Dajjal saat ini sedang Allah penjara di satu pulau. Di pulau itu dari masa dahulu sampai dengan sekarang dia ada, jenisnya manusia. Dan nanti ketika waktunya hadir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan dia. Dan yang terpenting juga salah satunya ketika kita berbicara tentang Dajjal, maka hendaknya kita mampu untuk berlindung, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Dan inilah poros syurga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.